Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM J1A1-254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu definisi tentang pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah upaya berencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan kesehatan yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tujuan pendidikan kesehatan berdasarkan batasan sehat. Menurut WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah yaitu upaya mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Yang kedua yaitu mengubah perilaku berkaitan dengan budaya, yang dimana berkaitan dengan sikap dan perilaku seperti adat istiadat, tatanan nilai dan norma, serta kebiasaan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan Indonesia adalah masyarakat umum yang berorientasi pada masyarakat pedesaan atau masyarakat dalam beberapa kelompok seperti wanita, pemuda, dan remaja. Yang keempat yaitu tahapan-tahapan kegiatan pendidikan kesehatan. Oleh karena mengubah perilaku seseorang tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan melalui beberapa tahap, yaitu tahap sensitisasi, yaitu menginformasikan atau untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu tahap publisitas, di mana yaitu menjelaskan lebih lanjut tentang fasilitas, yaitu tentang pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan seperti posyandu, pustu, puskesmas, dan polides. Yang ketiga yaitu tahap edukasi, di mana tahap ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu tahap motivasi. Setelah kegiatan pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat diharapkan dapat mengubah perilaku kehidupan sehari-hari sesuai dengan perilaku yang telah dianjurkan, dan proses ini dilakukan secara bertahap dan berurutan. Selanjutnya yaitu peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan. Proses ini dilakukan secara bertahap dan berurutan. Selanjutnya yaitu peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan dalam kesehatan lingkungan, yaitu di mana agar sarana lingkungan baik fisik maupun non-fisik dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal. Yang kedua yaitu peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan bukan hanya mencapai nilai kesehatan pada masyarakat, namun yang lebih penting ialah perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau didasari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peranan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan, di mana Departemen Pendidikan Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk puskesmas. Yang keempat yaitu peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas, di mana peran ini tergantung pada orang tua itu sendiri. Yang keempat yaitu peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas, di mana peran ini tergantung pada orang tua itu sendiri. Yaitu orang tua yang sehat dan gizi yang baik akan mewariskan kesehatan yang betul terhadap anaknya. Sebaliknya, orang tua yang kurang sehat dan gizi yang tidak baik akan mewariskan kesehatan yang rendah kepada anaknya. Kemudian, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan dibagi menjadi aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Berdasarkan aspek kesehatan yaitu terdapat dua aspek, yaitu aspek promotif dan aspek preventif. Aspek promotif yaitu bagaimana cara pendidikan bisa masuk
termasuk di dalamnya yaitu kita mengupayakan orang yang sehat bisa menjadi semakin sehat. Sedangkan aspek preventif yaitu diupayakan agar orang yang sehat tidak menjadi sakit. Upaya promotif yaitu kita mengetahui bahwa populasi orang sehat lebih sehat, populasi orang sehat lebih banyak dibanding dengan orang sakit. Sekitar 80-85% adalah komposisi orang sehat. Kemudian cara agar tetap sehat, kita fisik tetap bagus, gizi seimbang harus bagus, kemudian konsumsi pola hidup sehat, sehingga dengan cara ini orang yang sehat semakin sehat. Yang kedua yaitu upaya preventif, di mana terbagi menjadi 3 bagian yaitu pencegahan tingkat primer, pencegahan tingkat sekunder, dan pencegahan tingkat tersier. Pencegahan tingkat primer yaitu edukasi bisa masuk pada aspek preventif untuk kelompok beresiko tinggi. Pada tingkat primer yaitu orang yang diberi edukasi pada pencegahan, yaitu orang-orang yang sehat tetapi beresiko tinggi, seperti bayi sehat tetapi beresiko tinggi karena daya tahan tubuhnya masih lemah. Kemudian pencegahan sekunder yaitu masuk pada pencegahan tingkat kuratif, artinya bahwa dia sudah sakit tetapi kita memberi edukasi agar penyakitnya itu tidak bertambah, penyakitnya itu tidak bertambah parah. Seperti penderita TBC, bagaimana cara supaya orang yang menderita TBC bisa sembuh, maka dia harus rajin minum obat. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak ditularkan ke orang lain. Yang ketiga yaitu pencegahan tingkat primer, pencegahan tingkat tersier, yaitu sasaran pendidikannya adalah pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan maksimal. Selanjutnya berdasarkan tatanan atau pelaksanaan, yaitu tatanan keluarga, sasaran utamanya adalah orang tua; tatanan sekolah, sasaran utamanya adalah guru; tatanan tempat kerja, sasarannya adalah pemimpin atau manajer; tempat umum, sasarannya adalah pengelola; dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah sasaran utamanya pemimpin fasilitas kesehatan. Berdasarkan tingkat pelayanan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu peningkatan kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan kemungkinan cacat, dan rehabilitasi. Kemudian perencanaan program pendidikan kesehatan, yaitu menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Kemudian perencanaan program pendidikan kesehatan, yaitu menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran; kedua, identitas pelajaran; ketiga, menentukan tujuan; keempat, menentukan isi atau materi; kelima, menentukan metode, yaitu bahan atau materi yang dikerjakan, alat yang tersedia, jumlah sasaran, dan kondisi saat proses belajar berlangsung. Keenam yaitu alat dan sumber pelajaran. Ketujuh, menentukan evaluasi. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan hubungannya sangat erat. Tidak ada promosi kesehatan tanpa edukasi kesehatan, dan edukasi kesehatan adalah bagian dari promosi kesehatan yang tidak bisa dipisahkan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.